Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah Mekanika Tanah 1 yang diampu oleh Bapak Rahmat Kurniawan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rina Umaisa Rosani dengan NIM 120210196 dari Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, kelas IRD. Langsung saja. Nah, yang pertama ini yaitu proses pembentukan bumi dan patahan. Nah, di sini ada 7 proses pembentukan bumi. Yang pertama ada teori Big Bang, teori nebula, teori planetesimal, teori bintang kembar, teori awan debu, teori pasang surut, dan teori keadaan tetap. Nah, yang pertama ini mengenai teori Big Bang. Teori Big Bang menurut Observatorium Mount Wilson yang berada di Los Angeles, Amerika Serikat, saat itu digunakan oleh Edwin Hubble untuk melakukan pengamatan. Nah, Hubble mengamati bahwa langit yang saat ini akan terus berkembang. Sebelum Hubble melakukan pengamatan, dia di tahun 1927, George Lemaitre, seorang astronom dan fisikawan asal Belgia, sudah terlebih dahulu mengemukakan pendapatnya tentang teori Big Bang ini. Nah, berangkat dari pernyataan Lemaitre tadi, Hubble melakukan pengamatan dan bisa mengemukakan bahwa bumi dan alam semesta ini bisa terbentuk karena adanya ledakan yang sangat besar. Nah, partikel yang dipancarkan dari ledakan tadilah mulai meleleh dan dipadatkan oleh gravitasi. Nah, padatan-padatan itulah yang membentuk benda-benda langit seperti saat ini. Selanjutnya yang kedua ada teori nebula. Nah, teori nebula ini dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Piers Marquis de Laplace. Nah, teori ini menyatakan bahwa tata surya ini berasal dari sebuah kabut. Nah, kabut ini tersusun dari debu, es, dan gas dengan kandungan hidrogen yang tinggi. Nah, hidrogen yang tinggi ini terdapat di dalam kandungan yang tersusun tadi. Nah, kabut ini juga disebut dengan nebula. Nah, kabut tersebut berputar sampai membentuk bola dan semakin kecil bentuk bila tersebut, maka putarannya semakin cepat nih squad. Nah, ada sebagian massa kabut tersebut yang menjauh dari pusat sehingga membentuk cincin di sekitaran kabut tersebut. Nah, kabut yang menjauh dari pusat inilah kemudian membeku dan menjadi planet dan juga satelit. Nah, pusat yang masih berpijar tersebut disebut dengan matahari. Yang ketiga ada teori planetesimal. Nah, teori planetesimal ini dikemukakan oleh Florus Moulton dan Thomas Chamberlain. Nah, teori ini menyatakan kalau tata surya itu bisa terbentuk karena adanya bintang lain yang melakukan PDKT ke matahari nih squad. Nah, hasil dari PDKT tadilah yang mengakibatkan permukaan matahari membentuk tonjolan-tonjolan dari gaya tarik yang disebabkan oleh bintang tersebut. Nah, saat si bintang-bintang ini mulai menjauh dari matahari, ada sebagian material masuk kembali ke dalam permukaan bumi dan sebagian lain menetap di orbit, memadat sehingga menjadi dingin. Nah, inilah yang dinamakan benda-benda langit atau planetesimal. Nah, teori yang keempat ada teori bintang kembar. Nah, teori bintang kembar ini apa sih yang terlintas dengan teman-teman? Kayak bahasanya itu kembar. Nah, akan saya jelaskan. Nah, teori ini lebih ke arah ukuran bintang yang sangat besar sebenarnya squad. Nah, teori ini sebenarnya dibawa oleh R.A. Layton ini dan ia mengatakan bahwa salah satu bintang kembar tersebut ditabrak oleh bintang yang lain. Nah, ini bukan karena bintang tersebut nggak punya rem. Nah, itu bertabrakan karena sebenarnya sebelumnya harap dibedakan bahwa antara bintang dengan kendaraan. Nah, bintang ini ditabrak yang sehingga menyebabkan kehancuran dan menjadi puing-puing serta debu nih squad. Nah, puing-puing pecahan bintang yang ditabrak tadi akan berevolusi dan mengelilingi bintang kembarannya yang tidak pecah. Jadi begitulah teori bintang kembar. Selanjutnya yang kelima ada teori awan debu. Nah, teori awan debu ini disebut juga teori protoplanet. Nah, teori ini dicetuskan oleh Carl von Weizsäcker dan dikemukakan oleh Gerhard Kuiper. Dan ini menyatakan kalau tata surya itu asalnya dari gumpalan debu dan gas. Nah, gumpalan tadi akan memadat dan membentuk gumpalan bola nih squad. Nah, gumpalan itu tadi akan membentuk partikel yang ada di bagian tengah
sehingga saling menekan satu sama lain. Nah, sehingga menimbulkan panas dan ia juga berpijar. Nah, bagian inilah disebut dengan matahari. Selanjutnya yang keenam ada teori pasang surut. Nah, teori pasang surut ini dikemukakan oleh Buffon. Nah, Buffon ini bukan pemain sepak bola ya, squad. Nah, jadi menurut Buffon, tata surya itu ada karena material penyusun matahari yang bertebaran. Nah, kok bisa bertebaran nih, squad? Nah, terjadi karena matahari bertabrakan dengan komet yang membuat material di dalam matahari itu akan terpental keluar. Nah, kemudian ada juga teori dari James Jeans yang menyimpulkan bahwa tata surya itu dapat terjadi akibat interaksi antara matahari dengan bintang yang melewatinya. Nah, dalam proses interaksi tersebut terdapat pasang surut di permukaan matahari, sehingga menyebabkan banyak material yang terpental keluar, dan material yang terpental itu kemudian menjadi gumpalan dan membentuk sebuah planet. Nah, yang terakhir ada teori keadaan tetap. Nah, teori keadaan tetap ini dikemukakan oleh Sir Fred Hoyle. Nah, tidak hanya Sir Fred Hoyle yang mengemukakannya, ada Thomas Gould dan juga Sir Herman Bondi. Nah, teori ini nih berkebalikan atau bertentangan dengan teori Big Bang tadi. Nah, dalam teori ini karena alam semesta selalu tampak sama dari sejak awal dan tidak akan berakhir. Nah, memang semua materi di alam semesta ini akan terus mengembang dan bergerak menjauh dan menciptakan ruang kosong nih, squad. Nah, tetapi perlu diingat, di ruang kosong tersebut akan tercipta juga materi baru. Nah, sehingga materi baru tadi akan materi-materi tersebut akan membentuk galaksi baru. Nah, dasar munculnya teori keadaan tetap ini ialah adanya prinsip kosmologi. Nah, prinsip kosmologi ini menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan kapanpun akan tetap sama. Hal ini didukung oleh hasil penemuan galaksi baru punya massa yang sama dengan galaksi yang bergerak menjauh. Nah, selanjutnya, di sini bisa kalian lihat, di sini ada teori Big Bang, teori nebula, teori planetesimal, dan juga teori bintang kembar, teori awan debu, teori pasang surut, teori keadaan tetap. Nah, selanjutnya ini kan ada patahan pada bumi nih, squad. Nah, di sini ada 4 patahan. Yang pertama ada patahan normal, patahan thrust, patahan strike, dan patahan oblique. Nah, yang pertama ada patahan normal. Nah, patahan normal ini disebut juga Norman fault. Nah, patahan ini merupakan patahan yang terjadi pada batuan, di mana salah satu bagiannya mengalami pergerakan ke bawah dari keadaan asalnya. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, ini kan kalau misalnya permukaan asalnya itu kan harusnya lurus nih. Nah, itu terdapat patahan ke samping. Itu ada tanda panahnya, kalian bisa melihatnya. Nah, arah gerak blok buatan dari patahan normal ini mengikuti arah gaya berat batuan yang menuju ke bawah sepanjang bidang patahan tersebut. Nah, terus patahan normal merupakan jenis patahan yang mempunyai bidang posisi saling sejajar satu sama lain. Nah, patahan normal ini mempunyai ciri khusus nih, squad. Nah, ciri khusus tersebut yang pertama, memiliki tingkat kemiringan hampir 90 derajat. Yang kedua, bagian bidang patahan yang berada di bawah dikenal dengan graben. Nah, kemudian apabila ada salah satu dari dua bidang tersebut mengalami pergerakan tunggal, maka dinamakan dengan half graben atau half horse. Nah, hal ini tergantung pada situasi yang terjadi nih, squad. Patahan normal ini dapat mengakibatkan terbentuknya beberapa danau. Nah, selain itu, patahan atau sesar normal ini juga dapat membantu menentukan adanya cadangan minyak dan juga gas yang ada di daerah sekitar patahan tersebut nih, squad, atau tidak melebihi celah dari patahan yang terjadi. Nah, yang kedua ini ada thrust fault. Nah, thrust fault ini adalah patahan reserve fault yang kemiringan bidang patahannya secara umum sangat kecil dibandingkan dengan reserve fault tadi. Nah, pergeseran dari sesar atau thrust fault ini dapat mencapai hingga ratusan kilometer, sehingga memungkinkan batuan yang lebih tua dijumpai menutupi batuan yang lebih mudah. Nah, salah satu ciri sesar naik ini adalah sudut kemiringan dari sesar itu termasuk kecil. Berbeda dengan sesar turun yang punya sudut kemiringan bisa mendekati vertikal. Nampak lapisan batuan yang berwarna lebih merah pada hanging wall berada posisi yang lebih atas dari lapisan batuan yang sama pada foot wall.
Nah, selanjutnya yang ketiga ada strike fault. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Nah, strike fault ini merupakan sesar yang pembentukannya dipengaruhi oleh tegasan kompresi. Nah, posisi tegasan utama membentuk sesar ini adalah horizontal, sama dengan posisi tegasan minimumnya. Nah, sedangkan posisi tegasan menengah adalah vertikal. Umumnya, bidang sesar mendatar digambarkan sebagai bidang vertikal, sehingga istilah hanging wall dan footwall tidak lazim digunakan di dalam sistem sesar ini. Nah, berdasarkan gerak relatifnya, sesar atau strike fault ini dibedakan menjadi sinistral atau mengiri dan dextral atau menganan. Nah, itu kalian bisa lihat, itu panahnya ada yang ke kiri atau ada yang ke kanan kan di patahannya squat. Nah, selanjutnya ada oblique fault. Nah, oblique fault ini merupakan kejadian yang merupakan gabungan dari deep slip fault dan strike slip fault. Nah, sehingga pergerakan batuan terjadi secara naik atau turun. Nah, kalian bisa lihat itu di gambarnya ada panah naik dan juga turun kan. Nah, sehingga pergerakan ini timbul secara vertikal dan horizontal. Nah, patahan ini disebabkan oleh adanya gaya tekan dari atas atau dari bawah dan juga gaya samping yang diberikan atau dikenakan pada batuan ini, sehingga terbentuklah patahan ini. Selanjutnya ada jenis-jenis peta geologi. Nah, di sini ada jenis-jenis peta geologi. Yang pertama, peta ikhtiar geologis, peta geologi sistematik, peta fotogeologi, peta hidrogeologi, peta geologi permukaan, peta geologi tematik, peta isopek, peta singkapan. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama ada peta geologi permukaan. Nah, peta geologi permukaan ini merupakan peta yang memberikan informasi geologi secara langsung terletak di bawah permukaan. Nah, skala peta geologi secara langsung terletak di bawah permukaan. Skala peta geologi permukaan bervariasi, yaitu antara 1 berbanding 50.000, sehingga lebih dari skala tersebut. Peta ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber air, dan juga pembuatan jalan. Nah, ini sangat berhubungan dengan prodi saya, yaitu teknik sipil. Nah, yang kedua ada peta singkapan. Nah, peta singkapan ini merupakan peta yang umumnya berskala besar dan juga menyantumkan lokasi ditemukannya batuan padat nih squad. Nah, peta ini memberikan informasi yang berasal dari pemboran serta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Nah, peta singkapan ini berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tersebut. Nah, selanjutnya ada peta ikhtiar geologis. Nah, peta ikhtiar geologis ini merupakan peta yang memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan holosan. Nah, selanjutnya ada peta struktur. Nah, peta struktur ini memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan nih squad. Nah, selanjutnya ada peta isopek. Peta isopek merupakan peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama nih squad. Nah, pada peta inilah tidak ditemukan konfigurasi struktural. Nah, selanjutnya ada peta fotogeologi. Nah, peta fotogeologi ini merupakan peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara nih squad. Nah, peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Nah, yang terakhir ada peta hidrogeologi. Peta hidrogeologi ini merupakan peta yang menunjukkan kondisi air tanah. Seperti namanya yaitu hidro, berarti air. Nah, peta kondisi air tanah ini terdapat pada daerah yang dipetakan. Peta ini dapat diketahui juga lapisan kedap air dan tidak kedap air nih squad. Nah, selanjutnya kan ada fungsi peta geologi di bidang konstruksi nih. Bidang konstruksi ini sangat berhubungan dengan program studi saya, yaitu teknik sipil. Nah, yang pertama ada perencanaan, pemantauan, evaluasi hasil-hasil pembangunan. Nah, peta geologi telah dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah maupun swasta untuk keperluan perencanaan yang saya sebutkan tadi. Nah, peta ini juga menyajikan informasi yang sangat berguna bagi mengelola dan mengambil keputusan untuk membantu memecahkan permasalahan
menentukan pilihan, atau membuat kebijakan tata ruang melalui metode analisis data peta nih squad. Nah, bencana geologi berupa tanah longsor sebenarnya dapat diantisipasi pemerintah bila memiliki data geologi yang menunjukkan potensi longsor dengan menandai titik-titik di potensi bahaya dan menginformasikan kepada warga masyarakat di kawasan yang beresiko tinggi. Nah, peta geologi di Indonesia nih. Nah, umumnya kan baru dimanfaatkan oleh beberapa kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan baru dirintis di tingkat daerah. Nah, kementerian yang paling banyak memanfaatkan peta geologi ini adalah Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, kementerian lainnya dan lembaga-lembaga struktural lainnya ada juga yang memanfaatkan ini, peta geologi. Nah, daerah-daerah pada umumnya belum banyak menggunakan struktur lainnya. Daerah-daerah pada umumnya belum banyak menggunakan peta geologi ini karena alasannya yaitu para penyelenggara pemerintah belum banyak tahu tentang pentingnya peta geologi ini, squad. Nah, dalam menyusun perencana, pemantauan tadi, dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Jadi, pemerintah-pemerintah yang belum menggunakan peta geologi ini harus banyak mencari informasi apa sih fungsi dari peta geologi ini. Ternyata sangat penting di bidang konstruksi. Nah, saat ini lembaga struktural yang paling banyak menggunakan peta geologi adalah Bappenas atau Bapeda. Mereka menggunakannya yaitu untuk kepentingan pembangunan nasional dan juga daerah. Nah, selanjutnya ada proses terbentuknya batuan. Nah, di sini seperti yang kalian lihat sangat banyak proses-proses sebelum terjadinya atau sebelum terbentuknya sebuah batu. Nah, yang pertama ini di dalam siklus batuan, proses pembentukan batuan diawali dari magma. Nah, di sini kan kalian bisa lihat di sini yang pertama ada magma. Nah, magma ini sebagai induk dari segala batuan pembentuk litosfer. Nah, magma yang keluar melalui intrusi gunung berapi ataupun magma yang mengalami ekstruksi. Nah, saat magma mengalami pendinginan di lapisan di dalam bumi, di dalam korok atau di permukaan bumi, kemudian terjadi proses pembekuan magma. Nah, kemudian jadilah batuan beku dalam. Nah, lalu tidak hanya terjadi batuan beku dalam, maka ada juga batuan beku korok dan batuan beku luar nih guys. Nah, selanjutnya melalui proses penghancuran susunan batuan asal, maka terbentuklah batuan sedimen klastik. Nah, untuk pengendapan melalui proses kimiawi, maka hasilnya berupa batuan sedimen kimiawi. Sedangkan sedimentasi yang terbentuk oleh bahan organik, maka terjadilah pembentukan batuan sedimen organik. Nah, selanjutnya batuan mengalami penambahan suhu dan menghasilkan batuan metamorf kontak, sedangkan adanya tekanan menghasilkan batuan metamorf dinamo. Lalu pada akhirnya batuan tersebut akan bersinggungan dengan magma yang akan mengalami perubahan bentuk atau jika keadaan mungkin akan masuk kembali ke dalam magma. Nah, seperti itulah proses pembatukan beku jika merujuk terjadi pada siklus batuan. Kalian juga bisa lihat di sini. Nah, proses ini akan berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya ada tipe-tipe jenis batuan dan mineral yang terkandung. Nah, di sini ada tipe igneous, sedimentary, dan metamorphic. Nah, yang pertama ada batuan beku. Batuan beku ini adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi. Nah, dapat dikatakan juga bahwa batuan beku merupakan batuan yang terbentuk akibat pembekuan magma nih guys. Nah, sifat utama batuan beku ini adalah kristalin, baik dari kristal itu sendiri maupun dari gelasan yang mengkristal. Nah, jenis-jenis mineral yang terkandung dari batuan beku ini ada kuarsa, mika, feldspar, olivin, dan piroxen. Kalian bisa cari kandungan-kandungan itu secara detail di media lainnya. Nah, yang kedua ada sedimentari atau batuan sedimen. Batuan sedimen ini adalah jenis batuan yang terbentuk oleh endapan dan sedimentasi yang bisa terjadi di permukaan bumi dan di bawah tanah atau di dalam air nih squad. Pada dasarnya, batuan sedimen terbentuk akibat proses sedimentasi. Nah, sedimentasi merupakan nama kolektif untuk proses yang menyebabkan partikel mineral atau organik mengendap pada tempatnya. Nah, sebelum mengendap, sedimen dibentuk oleh proses pelapukan dan erosi dari daerah sumber yang kemudian diangkut ke dalam pengendapan. Nah, proses pengangkutan ke tempat pengendapan ini dapat dilakukan oleh air, angin,
es, gerakan massa atau gletser yang disebut sebagai agen transportasi. Nah, tidak hanya itu, sedimentasi juga dapat terjadi karena endapan mineral dari tanah air atau cangkang makhluk hidup yang terlepas. Nah, mineral-mineral sekunder yang terkandung dalam batuan sedimentasi ini ada kalsit, aragonit, pirit, glaukonit, dan kaolinit. Kalian bisa melihatnya secara detail juga di media lain. Nah, yang ketiga ada metamorfik. Nah, batuan metamorf ini merupakan hasil dari perpaduan antara batuan sedimen dan batuan beku tadi nih squad. Nah, batuan ini merupakan hasil transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, atau dikenal dengan batuan metamorfosis. Proses metamorf atau metamorfosis ini adalah proses yang mengubah mineral suatu batuan pada fase padat yang dipengaruhi oleh kondisi fisik dan kimia di dalam kerak bumi. Nah, kondisi fisik dan kimia tersebut berbeda dengan kondisi sebelumnya. Proses-proses tersebut tentu saja tidak termasuk proses pelapukan dan perubahan batuan sedimen ya. Nah, mineral yang terkandung di dalam batuan metamorfosis ini antara lain yang pertama ada silimanit, kyanit, staurolit, andalusit, dan beberapa magnet. Nah, mineral lainnya tuh ada juga olivin, pyroxene, amphibol, nika, feldspar, dan kuarsa yang dapat ditemukan dalam batuan metamorf ini. Nah, selanjutnya ada proses pelapukan batuan. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar ini, proses pembentukan tanah dari proses pelapukan batuan ini ada 6 proses. Nah, yang pertama di sini kan ada gambar batu nih. Nah, di atasnya ada matahari. Nah, suhu yang tinggi dari matahari tersebut akan mengenai batu dan menyebabkan batu akan menjadi panas sehingga menyebabkan batuan tersebut akan mengembang. Nah, yang kedua, jika di malam hari matahari kan tidak ada nih guys. Nah, adanya bulan. Nah, jadi suhu pada saat malam hari itu lebih rendah daripada siang. Nah, suhu yang rendah pada malam hari ini menyebabkan pendinginan pada batuan sehingga menyebabkan batuan tersebut akan mengerut. Nah, yang ketiga, kalau misalnya suhu sedang atau hujan sedang turun dan mengenai batuan tersebut sehingga batuan tersebut akan mengerut karena suhu yang disebabkan oleh hujan ini akan sangat menurun dan sangat dingin. Nah, yang keempat, akibat dari berbagai macam cuaca yang saya sebutkan tadi, ada panas, ada suhu dingin, ataupun hujan, nah menyebabkan batuan ini mengalami retak nih squad. Nah, batuan yang mengalami retak ini akan mengalami pelapukan. Nah, sehingga proses yang kelima ini, karena dari pelapukan tadi, batuan tersebut akan pecah dan dan volume dari batuan tersebut juga akan mengurang. Nah, itu kalian bisa lihat dari permukaan batuan asal yang awalnya tadi mengembang, terus mengerut, itu kan lebih besar nih. Nah, karena dia mengalami retak atau mengalami pelapukan, maka batuan tersebut akan mengecil dan juga akan menjadi hancur sehingga terbentuklah tanah. Nah, ini kalian bisa lihat foto yang ke-6 ini merupakan foto tanah baru dari hasil pelapukan. Lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis tanah yang terbentuk akibat dari pelapukan tadi. Yang pertama ada tanah regosol, tanah kapur, tanah litosol, tanah latosol, tanah gurungosol, tanah humus, dan tanah laterit. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tanah regosol. Nah, tanah regosol ini merupakan tanah yang berasal dari pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan lapili yang menyebabkan tanah regosol terbentuk. Nah, yang kedua ada tanah kapur. Nah, tanah kapur ini merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Nah, batuan kapur yang sudah tua akan melapuk dan lama-kelamaan akan menjadi tanah nih squad. Dan tanah yang terbentuk inilah yang dinamakan sebagai tanah kapur. Nah, tanah kapur ini memiliki warna yang terang oleh dari kapur yang biasa kita jumpai nih squad. Nah, itu kan kapur berwarna putih nih. Nah, tanah kapur ini juga berwarna putih. Nah, selanjutnya ada tanah litosol. Nah, tanah litosol ini berasal dari jenis batuan keras yang belum mengalami pelapukan secara sempurna. Nah, pelapukan yang belum terjadi secara sempurna ini akan membentuk tanah litosol terlebih dahulu. Nah, tanah ini dapat ditemukan di lereng gunung dan pegunungan di seluruh Indonesia. Yang keempat ada tanah latosol. Tanah latosol ini merupakan proses pembentukan tanah yang terbentuk karena adanya pelapukan batuan beku yang bersumber dari gunung berapi.
Nah, saat mengalami erupsi, ada juga pembentukan lainnya seperti adanya batuan sedimen, batuan metamorf yang mengalami pelapukan baik itu secara kimiawi, secara fisika, ataupun organik oleh organisme hidup yang membantu proses pelapukan tersebut hingga menjadi tanah. Nah, selanjutnya ada tanah gerumusol. Nah, tanah gerumusol ini merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batu kapur dan tufa vulkanik. Nah, tanah ini tidak cocok untuk tanaman nih squad. Nah, karena teksturnya itu kering dan mudah pecah, apalagi saat musim kemarau. Nah, warnanya itu netral hingga alkalis. Nah, selanjutnya yang keenam ada tanah humus. Nah, tanah humus Nah, yang selanjutnya ini ada tanah laterit. Nah, tanah laterit merupakan lapisan tanah yang merupakan hasil pelapukan akhir dari proses disintegrasi dan dekomposisi. Nah, lebih lanjutnya lagi, pada proses pembentukannya tanah laterit ini terbentuk dari pemindahan silika secara kimiawi yang keluar dari solum tanah sehingga konsentrasi Fe dan Al meningkat secara relatif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai tugas 1 mekanika tanah 1. Terima kasih semuanya sudah menonton dan menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.